Halo semuanya, balik lagi sama gue Andre dari Rift Plus. Hari ini kita mau ngintip-ngintip sedikit tentang sistem frag tank dari Rift Plus. Kita punya akuarium ini ukuran 140, lebarnya 60, tingginya 30. Ada dua akuarium frag tank yang tergabung jadi satu sistem. Untuk sistem ini kalau kita intip skimmernya lagi dipinjam sama salah satu teman senior. Di tank ini lampunya rencananya akan pakai dari tank SPS, pakai A7 iPi. Cuman sambil nunggu lampunya yang untuk SPS datang, jadi sementara di sana dulu frag tanknya belum ada isinya, kosong kayak gini. Kita pakai sistem rak bertingkat. Kita menggunakan akrilik. Peralatannya hampir sama seperti akuarium yang display yang lain. Cuman bedanya di sini kita pakai roller filter dari iPi. Bisa dilihat ya. Nah, mini kecil dan dia itu gunanya untuk menggantikan filter shock kita ya. Bisa dilihat cara kerjanya. Chamber semua sama. Bisa lihat kita pakai Marine Pure juga. Ada Nayostock juga, saat ini kosong. Karena tank ini masih belum running sepenuhnya. Jadi tes air juga belum dilakukan. Cuman saat ini kita lihat nih, yang istimewanya ada di sini nih. Nah, ini dia nih. Ini adalah ATI Straton Pro 102. Kalau bisa dilihat, kalau lihat sebaran cahayanya sih luas banget ya. Ini ada seri yang paling kecil, 102. Coveragenya itu 60 cm x 70 cm untuk SPS dan 70 x 80 cm untuk LPS. Dia ini ada 102 mata LED. Jadi kalau dihitung jumlah LED-nya itu ada 102. Tapi total wattnya yang terpakai cuma 165 watt. Jadi powernya cukup efisien. Dan dia desainnya sleek banget. Tidak ada cooling fan. Tapi kalau dilihat hitungan jumlah mata, LED kalau pakai HPL kurang lebih 1 mata 3 watt, mestinya dia 300-an watt, tapi nama ATI diregulasi jadi lebih rendah powernya, cuman sebaran dan warnanya dan powernya sih oke banget sih. Nanti coba kalau ada pinjaman parameter saya ukur parnya ya. Dia ada 3 ukuran, 102, 153. 153 itu 215 watt atau 190 watt. Sama yang paling besar itu yang 204, panelnya 2 kali lebih besar dari ini. Yang paling besarnya itu bisa cover sampai 1 meter kali 80 cm. Jadi kalau tank kalian 90-an cm bisa pakai satu doang tuh. Nah, kita lihat lagi ke bagian yang unik-unik dari sini. Nah, kita ngomongin filter roller dari iPi. Ini kalau kalian lihat, filter roller ini kecil banget. Dia ini tidak menggunakan pipa plumbing sama sekali. Jadi tugasnya dia itu sebagai pengganti filter shock. Ini saya pasang 2 sebagai pembanding. Cara kerjanya air itu akan masuk dari kanan kirinya. Turun ke bawah, ke bagian ini. Kalau dia sudah penuh dan kotor, otomatis akan mampet dan level air akan naik. Begitu level air naik kena sensor, roller ini akan berputar. Untuk pemakaiannya, kalau kalian lihat di sini, kita pakai 2 pompa 8500. Powernya kurang lebih 50%. Dengan 2 filter shock ini pemakaian kurang lebih udah 3 minggu. Lumayan hemat, tapi dengan catatan tanknya masih kosong. Loadnya belum begitu banyak. Nanti kita lihat lagi ke depannya gimana kalau udah tank ini penuh, lampunya nyala semua dan kondisinya kotor. Nah, sama satu lagi yang ketinggalan, standarnya saya tuh pakai UV. Untuk tank baru maupun tank lama. Karena saya lebih preventif. UV itu gunanya untuk sterilisasi air, mencegah bakteri-bakteri jahat, untuk white spot dan lain-lain. Dino apabila jenis-jenis tertentu. Kita lihat media bakteri di sini saya cuma pakai 2, Marine Pure sama Neomedia, cuma pakai 1 liter. Ya overall sistemnya sangat sederhana. Kita tinggal tunggu ntar kondisi terisi koral ya. Jadi ya ginilah kira-kira sistem frag tank yang ada di Rift Plus. Cukup sederhana karena salah satu penganut sistem yang simple tapi mengutamakan lebih mudah ke maintenance-nya. Sedikit informasi dan tambahan untuk kalian. Apa sih perbedaan antara frag tank system sama display system? Frag tank itu kalau diperhatikan cenderung lebih ceper, akuariumnya lebih rendah dan lebih lebar. Dia lebih mengutamakan untuk penyebaran cahaya dan arusnya. Karena tujuannya untuk display koralnya aja atau pertumbuhan koralnya aja. Untuk kultur koralnya bisa dilihat di sini ada racking sistemnya, jadi berjenjang tingginya, dimaksimalkan sebaran cahayanya,
dimaksimalkan flow-nya untuk pertumbuhan dan pewarnaan si koralnya. Sedikit berbeda untuk tank display. Kalau tank display itu lebih mengutamakan estetikanya. Jadi penting juga strukturnya, terus kedalaman akuariumnya, keenakan untuk dipandang susunan koralnya dan lain-lain, pengaturannya lebih diutamakan karena display itu ya seperti namanya display untuk dipajang, untuk hiasan. Sedangkan untuk frag tank sendiri itu lebih ke kultur dan kalau di sini untuk jualan koral. Jadi yang terdisplay dengan baik itu harus koral-koralnya. Lihat separasi warnanya, lihat susunan-susunan koralnya, warna-warnanya. Kurang lebih begitu perbedaan antara frag tank dan display tank. Akuarium ini akan segera terisi. Harapannya bulan depan setelah Lebaran sudah bisa penuh. Untuk kalian yang ada di daerah Pantai Indah Kapuk, Elang Laut, bisa nanti mampir-mampir untuk lihat-lihat koral di sini. Dan tujuannya frag tank ini adalah untuk jualan koral di sini, bukan untuk kultur, bukan untuk ini, bukan untuk ya pembesaran dan lain-lain, jadi hanya untuk jualan. Buat kalian yang mau cari peralatan akuarium, koral-koral nanti akan segera ada, kami sediakan di sini. Kami juga ada jasa untuk maintenance akuarium kalian. Jika kalian membutuhkan jasa untuk maintenance akuarium laut, bisa kontak-kontak kita, nanti ada nomor admin di sini. Kita ada di Pantai Indah Selatan, Blok M1 nomor 11, Jakarta Utara. Demikian untuk video kali ini. Dengan gua Andre dari Riv Plus, undur diri, bye-bye.